screen. Oke, udah tampak? Sudah Pak. Udah ya. Oke, baik. Selamat pagi semua. Salam sehat selalu semuanya ya. Tidak ada yang jatuh sakit. Jaga kesehatan, bersabar dan berharap yang terbaik. Semoga pandemi ini berakhir begitu ya tahun ini. Sekarang udah Februari. Kalau semester ini berakhir, semester depan kalian bisa kuliah di kampus ketemu saya ya. Tapi kalau udah dibagi ke prodi-prodi mungkin yang di prodi matematika aja yang ketemu saya akan lebih sering begitu. Ah, ingin ketemu saya nggak? Wah, nggak ada yang ingin ketemu saya. Ya udah, kita mulai aja kuliahnya. Oke, sebelumnya sudah dibahas integral tak wajar dengan batas tak terhingga. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan integral tak wajar dengan integran tak terbatas. Integran itu fungsi yang diintegralkan gitu ya. Fungsi yang diintegralkannya tak terbatas. Nah, kemudian nanti kita akan melanjutkan ini materi dari bab 9, subbab pertama tentang barisan tak terhingga. Bab 9 sendiri judulnya sebetulnya tentang deret ya. Jadi eh, deret tak terhingga gitu. Tapi kita akan mulai dengan barisan tak terhingga terlebih dahulu. Oke, jadi kita mulai dengan integral tak wajar tipe 2 dengan integran tak terbatas. Nah, em, integran tak terbatas itu tentu harus kalian identifikasi, harus kalian kenali ketika kalian berhadapan dengan bentuk integral misalnya seperti ini, gitu ya. Ini bukan integral wajar karena tangan X itu apa masalahnya? Apakah tangan di dekat 0 atau di dekat pi per 2 yang jadi masalah di sini? I/2 Pak. Tangan pi per 2 ya. Jadi eh, tangan X itu tak terbatas di sekitar X sama dengan pi per 2. Garis X sama dengan pi per 2 itu asimtot vertikal. Kalau yang pertama mungkin lebih jelas ya. X tidak boleh 0. Nah, bukan hanya X tidak boleh 0, tapi 1/akar X itu tak terbatas nilainya di dekat 0 ya. Jadi maksudnya limit 1/akar X kalau X-nya menuju 0 dari kanan sama dengan tak terhingga gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian membuat integral ini menjadi integral tak wajar istilahnya begitu. Nah, demikian juga ini, tapi Anda harus mikir ini masalahnya apa? Gitu. Masalahnya eh, apa ya? Ada yang melihat masalahnya apa? Masalahnya di sekitar X sama dengan 1 gitu Satu. ya. Di X sama dengan 1, ya penyebutnya jadi 0. Berarti di dekat X sama dengan 1 itu limitnya tak terhingga. Oke. Nah, terus bagaimana kita mendefinisikan integral tak wajar dengan integran yang tak terbatas seperti itu? Oke, kalau begitu ya kita hindari aja titik yang
membuat fungsi itu tak terdefinisi atau nilainya tak terbatas gitu ya. Jadi di sini kita bergeser sedikit ke kanan. Misalnya masalahnya ada di A, di dekat A begitu ya. Maka kita bergeser sedikit ke kanan. Fungsinya jadi terbatas. Ya, ini ilustrasinya. Kalau kita hitung integral dari B sampai C, maka fungsinya baik-baik saja gitu ya. Ups, sebentar. Oke. Ini pen saya nggak jalan. Karena itu kemudian kita hitung integral dari B sampai C. Lalu kita coba hitung limitnya bila B menuju A dari kanan. Bila limit tersebut ada, maka integral dari A sampai C tadi didefinisikan sama dengan limit tersebut, gitu ya. Oke, definisinya cukup jelas ya. Oke. Ini contoh pertama yang kita akan coba hitung dengan definisi tadi ya. Hitung integral 1 per akar X dari 0 sampai 1. Ya. Kalau integral tak wajar soalnya biasanya ada kalimat bila konvergen gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada, Anda harus mengenali integral ini sebagai integral tak wajar ya. Sekarang masih baru jadi dikasih sinyal bila konvergen. Oh, ini integral tak wajar tuh gitu ya. Oke, kita hitung untuk setiap B positif, B kurang dari 1. Kurang dari 1 karena batas atasnya kan 1 ya, jadi B-nya jangan terlalu besar juga gitu. Kita hitung integral 1 akar X dari B sampai 1 itu. Oh ya, ngomong-ngomong, 1 akar X itu grafiknya seperti apa? Grafiknya seperti ini. Ini kalau diteruskan, maaf ya, jadi 1 di situ. Kalau diteruskan terus ke kanan asimptotik terhadap sumbu X ya. Nah, 0 di sebelah kiri. Jadi yang kita hitung dari B sampai 1 dulu gitu ya. Jadi dari B sampai 1 sih ya ada. Dan ternyata nilainya sama dengan 2 min 2 akar B. Betul ya? Ini bukan contoh yang rumit. Nah, sekarang kalau kita hitung limitnya untuk B menuju 0, 2 akar B akan menuju 0. 2 kali 0 gitu ya. Jadi 0. Kalau gitu limitnya ada. Nah, begitu tahu limitnya ada, berarti integral dari 0 sampai 1 itu sama dengan limit ya. B menuju 0 dari kanan dari integral tadi yang nilainya sama dengan 2 min 2 akar B. Jadi hasilnya sama dengan 2. Begitu. Jelas ini? Michelle udah hadir? Michelle? Hadir Pak, jelas. Jelas. Jangan lupa absensi ya, presensi ya. Iya Pak, saya udah pasang alarm. Tapi kalau ketiduran ya sama aja nanti. Oke, yang kedua. Hitung integral, berarti ini fungsinya apa? 1 per X min 1 pangkat sepertiga. Bila konvergen. Nah, dalam hal ini masalahnya
di batas bawah lagi ya. Ini masih contohnya di batas bawah. Jadi kita geser ke kanan sedikit gitu ya. Jadi si A ini batas bawah yang eh, lebih besar daripada 1, tapi lebih kecil daripada 3. Nah, kita hitung. Coba kalian hitung sebentar. Itu hasilnya apa tuh? Mumpung masih pagi, masih segar. Coba hitung. Nih, saya sarapannya tadi belum tuntas di rumah. Ini udah di kantor nih saya. Ini kopinya di... Sebentar ya, saya mundur dulu. Udah dihitung, sampai selesai limitnya berapa? Kalau ada, oke. Berapa hasilnya, Michelle? X min 1 pangkat sepertiga tentunya sebagai penyebut, jadi integrannya adalah X min 1 pangkat min sepertiga. Jadi ini pangkat 2 per 3 ya. Min sepertiga tambah 1. Berarti ini 3 per 2 gitu ya. Iya, Pak. Tadi ditanya nggak jawab. Kalau cuman iya apa tidak jawab kamu. Jadi berapa nih kalau diteruskan? 3 per 2, 2 pangkat 2 per 3 dikurangin. Dikurangi 3 per 2 A min 1 pangkat 2 per 3 gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau A menuju 1, A min 1 menuju 0 kan? Iya, Pak. Jadi ini nanti menuju, ini menuju 0 nilainya bila A menuju 1 dari kanan. Pangkatnya, pangkat 2 per 3 itu, pangkat 2 per 3 itu sama aja dengan akar dari, akar pangkat 3 dari eh, X min 1 kuadrat. Jadi bentuk kuadrat ya. Em, betul nggak hasil akhirnya 2 per 3? 3 per 2. Ya, ya. Jadi tinggal tinggal ini aja nih. Ini aja nih. Itu 3 per 2 kali 2 pangkat 2 per 3. Jadi penyebutnya sendiri 2. Jadi 3 per 2 pangkat sepertiga gitu ya. Ini 2 pangkat sepertiga karena pangkat 1 di sudah apa pangkat 2 per 3 dibagi pangkat 1 gitu ya. Ini 2 pangkat sepertiga nih. Maaf tulisan saya jelek karena di layar pakai pen. Gitu ya. Betul, Michelle? Iya, Pak. Oke. Yang lain sudah mendapatkan jawaban ini juga? Udah, Pak. Udah sama ya? Iya, Sama, Pak. Pak. Oke, sip kalau gitu. Nah, ini agak mikir dikit. Ini masalahnya di mana nih?
Di 1, Pak. Di X sama. 1. Tadi kita belum mendefinisikan ini ya. Jadi untuk masalah di ujung kanan, apa yang harus kita lakukan? Untuk di ujung kanan, saya belum mendefinisikan, tetapi kalian harus bisa menebak apa yang harus dilakukan bila fungsi yang diintegralkannya tidak terbatas di batas kanan. Batas kanannya digeser ke kiri. Jadi ambil yang Ya, betul. Oke. Jadi ini saya jelaskan dulu definisinya. Sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Sebelah kanan aja ya. Definisinya sebelah kanan ini bila F aja ya, kita sebut F tak terbatas di dekat batas atas. Jadi dari A sampai B, fx dx, ini nanti didefinisikan. Ada titik 2 tuh artinya definisi itu ya. Kalau saya biasanya gitu, ngasih tanda aja. Limit, kita hitung dari A sampai C gitu ya. Jadi C-nya menuju B dari kiri nanti. Gitu. Itu dx. Gitu ya. Ini C menuju B dari kiri. Oke, jadi kalau dibuat ilustrasinya, kita punya asimtot vertikal di B gitu. Lalu di A sih baik-baik saja. Jadi ini bayangkan seperti itu. Ini terus ke atas. Nah, kita hitung dari A sampai C dulu. Ya, dari A sampai C dulu. Oke? Oke, jadi ini masalahnya di X sama dengan 1, berarti kita misalkan C di antara, atau sekarang ya pakai huruf C juga boleh. C di antara setengah dan 1. Lalu kita hitung dari setengah sampai C. 1 per X ln X. Ngitung integralnya gimana? Ya, U sama dengan ln X. Ini substitusi ya. Nah, teknik pengintegralannya dipakai juga. Jadi DU sama dengan 1 X dx. Integralnya jadi DU per U kan? Tapi batasnya ikut berubah. Kalau X-nya setengah, berarti U ln setengah. Ln setengah itu sama aja dengan min ln 2. Tapi biar aja ln setengah. Kalau X-nya C, berarti ya ln C gitu ya. Berarti hasilnya ini apa? Ln nilai mutlak U dari ln setengah sampai ln C. Wah, ini ln nilai mutlak C. Ini nilai mutlak diperlukan di sini karena bilangannya lebih kecil daripada 1. Ln dari bilangan yang lebih kecil daripada 1 itu kan negatif ya. Salah saya. Ln-nya negatif tapi ini kok salah tulis saya. Tolong dikoreksi kalau saya salah nih. Iya, jadi ln C-nya negatif. Nah, ln dari bilangan negatif kan tidak terdefinisi kalau kalian lupa nilai mutlaknya. Jadi ini nilai mutlak dari ln C. Nah, nilai mutlak dari ln C jadi positif ya. Jadi ini ln dari nilai mutlak ln C ya. Dikurangi ln dari nilai mutlak ln setengah. Gitu ya? Betul ya?
Oke. Nah, sekarang bayangkan C-nya dekat ke 1. Berarti ln C dekat ke Minta. minta hingga ya. Ln. Salah saya. Saya ngomong apa tadi? C dekat ke 1 mestinya, bukan ln C. Kalau C dekat ke 1, ln C dekat ke ln 1 itu 0. Jadi ini ln dari sesuatu yang dekat ke 0. Oh ya, betul, minus hingga ya. Jawaban akhirnya ini menuju minus tak terhingga bila C menuju 1 ya. Walaupun dari kiri gitu. Kalau begitu apa jawabannya? Jadi ya, nah Anda menulisnya begitu karena ln atau limit C menuju 1 dari kiri ln dari nilai mutlak ln C itu sama dengan minus tak terhingga. Tak terhingga itu sama aja dengan tidak ada gitu ya. Maka integral ini, kesimpulannya apa integral ini? Divergen, Pak. Divergen ya, lawan kata konvergen itu divergen ya. Divergen. Gitu. Oke, ini contoh integral tak wajar yang tidak konvergen. Tidak konvergen itu divergen. Ya? Ada pertanyaan? Saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau minum dulu. Oke, tampaknya kalian sudah mengerti ini dengan baik, jadi tidak bertanya ya. Saya lanjutkan, materinya masih banyak. Nah, sekarang bagaimana bila integrannya tak terbatas di suatu titik di antara A dan B? Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada bilangan yang merupakan garis X sama C itu merupakan asimtot vertikal gitu kira-kira. Nah, definisinya nanti integralnya dipecah jadi 2. Jadi 2 seperti ini. Lalu ini sah atau definisi itu menjadi atau akan memberikan kita sebuah nilai bila kedua integral di ruas kanan itu konvergen. Ya. Kalau tidak ya divergen gitu ya, seperti tadi. Yang menyebabkan divergennya nanti bisa karena salah satu divergen, maka integral yang di ruas kiri itu divergen juga. Jadi di sini harus dua-duanya konvergen. Jadi kalau salah satu divergen ya sudah. Nggak usah dilanjutkan gitu, nggak usah menghitung yang satu lagi. Ya, bisa jadi juga dua-duanya divergen. Oke, nah ini contohnya. Di sini integrannya tak terbatas di X sama dengan 1. Jadi kita hitung dahulu apa? Kita hitung dari 0 sampai 1 gimana? Nah, dari 0 sampai 1 itu juga integral tak wajar. Ya, karena satunya kan penyebab integralnya tak terbatas baik dari kiri maupun dari kanan dalam hal ini. Tapi kita udah membahas bagaimana menghitung integral tak wajar kalau ketakwajarannya disebabkan ketakterbatasan integran di batas atas ataupun di batas bawah. Jadi ini yang pertama di batas atas gitu ya. Jadi kita hitung dulu ini. Kita hitung sebagai limit ya, sebagai limit di sini.
Kemudian ini hitung-hitungan biasa, kita dapat hasilnya 3. Kita hitung lagi dari 1 sampai 2, ini juga integral tak wajar dengan ketak kewajaran terjadi karena ketak terbatasan integralnya di batas bawah. Kita hitung sebagai limit. Ini hasil yang sudah rapihnya ya. Saya ngotret dulu tentunya sebelumnya. Dan sesudah ngotret, saya susun jawabannya seperti ini. Jadi gitu ya. Jadi menjawabnya kira-kira tersusun atau dengan urut-urutan langkah-langkah seperti ini ya. Saya tegaskan sekali lagi, kalau soal esai maka kalimat pertama ini wajib kalian tuliskan. Ya. Wajib kalian tuliskan sebagai indikasi bahwa kalian memahami, mengenali integral yang sedang dihadapi ini merupakan integral tak wajar dengan penyebab ketak terbatasan integralnya di suatu titik yang kalian identifikasi. Ya. Di sini masalahnya di eksaminan 1 gitu ya. Mungkin ada yang nggak nyadar itu. Ya udah, dia ngitung aja. Andaikan ya. Duh, tapi ini tempatnya tinggal ini. Andaikan ada yang menghitung bablas gitu ya. Nggak mengenali integral ini sebagai integral tak wajar. Ini kemudian itu kan X min 1 pangkat min 2/3. Jadi nanti X min 1 min 2/3 tambah 1 jadi 1/3 gitu ya. Berarti ini 3 kali lalu udah masukkan dari 0 sampai 2 gitu ya. Jangan ketawa ya. 3 kali kalau X-nya 2 berarti 1 dikurangi kalau X-nya 0 berarti 3 kali min 1 pangkat 3 itu kan gitu. Akar pangkat 3 dari min 1 kan min 1 kan? Ya, Faustina. Kalau akar pangkat 3 dari bilangan negatif boleh kan? Ini oke. Ini sama dengan min 1. Jadi kalau gitu ini sama dengan plus 3. Jadi sama dengan 6 gitu. Tuh, dapat sama dengan 6. Baik-baik aja, lancar-lancar aja gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Ini tentu saya salahkan ya. Ya, itu tidak betul gitu. Gitu. No way gitu ya. Ini integral tak wajar, nggak bisa dihitung seolah-olah integral wajar begitu aja. Jadi ada X sama dengan 1 yang merupakan ranjau yang harusnya dihindari gitu ya. Ya paling tidak diperhatikan gitu ya. Tidak ditabrak begitu aja. Ini udah meletus nih bomnya nih gitu ya. Oke? Oke. Nah, ini mudah ya. Masalahnya di mana ini? Siapa ya tadi? Darel. Iya, Pak. Masalahnya di mana integral ini? Di 0, Pak. Di 0. Coba dihitung dengan cepat teman-teman semua. Darel, nanti saya tanya jawabannya berapa nih?
Jadi kalimat pertama yang harus kalian tulis, integran tak terbatas di, boleh tulis sekitar, boleh tidak lah ya, di X sama dengan 0 gitu ya. Sebetulnya di sekitar gitu ya. Tapi kalau tidak menulis kata di sekitar mungkin tidak apa-apa. Konvergen atau tidak, Daryl? Enggak, Pak. Divergen, Pak. Divergen ya. Kalau kita hitung aja dari 0 sampai 3 gitu. Ya. Ini kalau per definisi sama dengan limit. Tapi kalau kita hitung dari A sampai 3, ini min 1/x dari A sampai 3, jadi min 1/3 tambah 1/A. Ini tidak konvergen. Ini menuju tak terhingga ya, bila A menuju 0 dari kanan. Jadi, ya kalau ini sama dengan itu, menurut definisi tadi bila konvergen. Kalau tidak konvergen ya ini divergen. Jadi saya menulisnya ini divergen. Divergen karena gitu ya. Oke? Ya kalau yang satu udah divergen ya udah, yang satu lagi nggak usah ditulis ya. Ini divergen juga. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke. Ups, udah ada jauh. Nah, ini kalian diskusikan aja di waktu-waktu yang kalian miliki di luar kuliah. Untuk nilai P berapakah integral tak wajar ini konvergen? Ya. Rasanya kemarin juga ada pertanyaan yang sama ya untuk batas yang tak terbatas, selang pengintegralan yang tak terbatas. Jadi batasnya dari 1, batas bawahnya 1, batas atasnya tak terhingga. Jadi integralnya dari 1 sampai tak terhingga gitu ya. Nah sekarang ditanya juga, tapi pertanyaannya kalau kita hitung pada interval 0,1, 1/x pangkat P itu konvergen untuk P sama dengan berapa? Terus pertanyaan kedua, apakah ada bilangan P yang membuat integral ini konvergen? Integral tak wajar jenis apa ini? Ada yang bisa jawab? Jenis 1 apa jenis 2 atau jenis yang lain lagi? Jenis 3 ini ya. Gabungan ini. Integral khusus. Integral apa? Integral khusus bukan, Pak? Khusus, iya bolehlah. Ya yang pasti kalau dari 0 sampai 1 itu jadinya tak wajar jenis 2. Dari 1 sampai tak terhingga tak wajar jenis pertama yang kemarin dibahas ya. Nah, ini idealnya sama dengan dari 0 sampai 1 ditambah 1 sampai tak terhingga gitu ya. Ini katakanlah kita definisikan seperti ini. Jadi gabungan dari tipe 1 dan tipe 2 gitu ya. Ada di soal latihan di buku ada, nanti mungkin di tutorial bisa dibahas juga ya. Oke, untuk sementara kalian catat aja di ini dulu dan
diskusikan dengan teman-teman yang biasa kalian ajak diskusi juga gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saya stop sharing dulu nih. Habis ini kita berganti ke bab 9. Fajris, ada pertanyaan? Aska? Aman semua? Istilah siapa tuh kemarin? Oke, kita lanjutkan dengan bab 9 ya. Jadi saya share lagi. Bab 9 ini mengenai deret. Jadi bab 9 itu judulnya, maaf, bab 9 itu judulnya deret tak terhingga. Jadi bab 9 ini deret. Ya, yang disebut deret tuh yang seperti inilah. Misalnya 1/n² gitu ya. Nah, tapi nanti ada deret fungsi juga. Kalau ini deret bilangan, nanti ada deret fungsi juga. Misalnya X pangkat 2n gitu ya. Nah, kita mulai dengan barisan. Di semester 1, ingat nggak pernah dibahas bagaimana kita mencari akar suatu persamaan dengan metode bagi dua. Jadi kalau ada teorema nilai apa tuh waktu itu? Teorema nilai antara ya. Kalau kita punya fungsi yang memotong sumbu X, FA negatif, FB positif, maka ada titik yang memotong gitu ya. Kalau fungsinya kontinu kan gitu ya. Nah, berapa C itu gitu kan? Itu C dalam hal ini akar dari persamaan fx sama dengan 0. Nah, metode bagi dua tuh ya kita, waduh ini C-nya udah hampir di tengah nih. Jadi metode bagi duanya nggak terlalu kelihatan nih. Mungkin kalau saya ganti warna, kalau kita bagi dua, iya ini udah hampir di tengah ya. Kalau kita bagi dua mungkin dapat titik di situ. Lalu selanjutnya kita bagi dua lagi, sampai akhirnya ketelit mungkin kita nggak ketemu akarnya secara eksak, tapi kita dapatkan hampiran dengan ketelitian tertentu gitu ya. Nah, hampiran itu merupakan barisan sebetulnya. Jadi dengan metode bagi dua itu kita dapat barisan titik-titik tengah selang yang masing-masing itu merupakan hampiran ya. Merupakan hampiran untuk akar yang sedang kita cari gitu ya. Gitu. Itu pengantar singkat mengenai mengapa kita membahas barisan. Nah, barisan tak terhingga atau singkatnya barisan dari bilangan real, konteks kita sekarang bilangan real, adalah suatu pemetaan atau fungsi dengan daerah asal n dan nilainya bilangan real. Jadi biasanya fungsi itu f gitu ya. Tapi sekarang misalnya ini dalam hal ini kita punya a gitu ya. A itu fungsi dari n ke r gitu. Kalau n kecil ini bilangan asli, ini dipetakan ke an gitu ya. Gitu. Nah, tapi kita tidak menuliskan, biasanya kita menuliskan an gitu ya. Kalau fungsi kan seperti itu, fx gitu. Nah, di sini ya an. A dengan indeks n gitu ya. Lalu kita menyatakan barisan itu ya sebagai
barisan bilangan dengan menuliskannya A1 berapa, koma, lalu A2 berapa, tulis koma, lalu A3 berapa, dan seterusnya gitu ya. Jadi mendaftarkan bilangannya gitu kira-kira. Nah, tapi bila kita tahu rumus suku ke N-nya apa gitu, maka kita bisa menuliskan dalam notasi seperti itu gitu ya, dengan kurung keriting. Jadi misalnya kalau AN-nya sama dengan 2N-1, ya kita cukup menuliskan dalam tanda kurung keriting, lalu rumus AN-nya 2N-1. Jadi di sini AN sama dengan 2N-1 gitu ya. Nah, kalau didaftarkan suku-sukunya ya suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, suku keempat 7, dan seterusnya. Jadi selalu kita menulis titik 3 gitu ya. Itu dengan asumsi ya mungkin ada rumus yang tersirat, mungkin juga tidak sih gitu ya. Yang pasti kita memang tidak bisa menuliskan semuanya kan. Kecuali kita tahu rumusnya ya, maka kita tuliskan dalam notasi yang ini tadi ya. Tapi kadang-kadang kita memang tidak tahu juga rumusnya. Jadi kalau di SMA yang dipelajari itu barisan aritmatika, barisan geometri, itu dua contoh yang rumusnya bisa dituliskan secara eksplisit begitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak semua barisan memiliki rumus yang eksplisit yang mudah. Bahkan ada yang tidak memiliki rumus yang eksplisit juga gitu ya. Gitu. Lalu barisan yang kita bahas bukan hanya barisan aritmatika dan barisan geometri nantinya ya. Ya contoh pertama ini mungkin barisan geometri ya, min 1 pangkat N. Barisan geometri itu ya A pangkat N gitu ya. Secara umum. Di sini min 1 pangkat N. Kalau N-nya 1, sukunya berarti sama dengan min 1. Kalau N-nya 2, min 1 pangkat 2, 1. Kalau N-nya ganjil, nilainya min 1. Kalau N-nya genap, nilainya 1. Jadi bergantian nih min 1, 1, min 1, 1, gitu ya. Nah, perhatikan bahwa notasi barisan itu tidak eksplisit menyebutkan N-nya apa. Namun kesepakatan kita N itu bilangan asli ya. Kecuali kalau N-nya mulai dari 10 gitu, kita harus eksplisit menuliskan. Tapi cara menuliskannya nanti bukan seperti ini juga ya. Jadi kalau mau ya menuliskannya kadang-kadang nih, kadang-kadang. Kita mulainya menuliskannya gitu, kadang-kadang di luar ininya ya. N-nya berjalan dari 1 dan seterusnya gitu ya. Simbol tak terhingga artinya ya tidak berhenti. Nah, kalau ini kita menuliskan N anggota N di dalam tanda kurung, itu himpunan. Notasi himpunan kan seperti itu ya. Nah, kalau himpunan, anggota himpunan itu sekali dituliskan, kalau anggota yang sama itu tidak dituliskan 2 kali gitu ya. Jadi himpunan yang tertulis di sini min 1 pangkat N dengan N anggota himpunan bilangan asli itu sama aja dengan himpunan bilangan min 1 dan 1. Tapi kalau barisan ditulis berulang kali pun gitu ya. Jadi min 1 yang pertama dengan min 1 yang ketiga itu beda gitu ya. Jadi dalam barisan ada indeks yang
menentukan suku barisan itu juga gitu ya. Kalau himpunan enggak. Kalau himpunan tuh ya min 1/5 dengan min 1/7 tuh ya sama gitu ya. Gitu. Nah, contoh lain barisan AN yang didefinisikan dengan rumus rekursif. Ini kalian harus akrab dengan rumus rekursif ya. Dengan nilai suku pertama diketahui, katakanlah A1 sama dengan 1, lalu ini rumus rekursifnya. Ya. Nah, rumus rekursif ini sering kalian hadapi dalam metode penghampiran akar seperti tadi, metode bagi dua, atau metode dalam ya ada metode Newton, ada metode apa lagi gitu ya yang nantinya kalian pelajari dalam metode numerik. Sekalipun kalian mungkin tidak masuk prodi matematika, rumus-rumus rekursif seperti ini kalian akan jumpai juga mungkin di dalam menyelesaikan masalah fisika atau astronomi atau apa. Karena dalam perhitungan itu seringkali kita tidak dapat langsung mendapatkan jawaban yang eksak gitu ya. Sehingga kita lakukan hampiran. Dan hampiran itu diperbaiki dari satu langkah ke langkah berikutnya. Nah, ketika itu kalian lakukan, biasanya kalian mendapatkan rumus rekursif. Begitu. Jadi misalnya ini suku pertamanya 1, lalu rumus rekursifnya seperti itu. Maka akan menghasilkan bilangan-bilangan berikutnya 1,5, 1,75. Oh ya, di sini saya agak melanggar ketentuan bahasa Indonesia. Mohon maaf, bukan tidak menghormati. Tetapi titik dan koma di sini bersaing. Jadi kalau pakai koma juga nanti bingung gitu ya. Makanya saya pilih pakai titik. Untuk matematika mungkin notasi desimal pakai titik ini kadang-kadang diperlukan gitu ya. Jadi 1,5, 1,75 dan seterusnya. Nah, di sini dan seterusnya pada awalnya mungkin nggak tahu kita rumus eksplisitnya apa. Tapi kita punya rumus rekursifnya gitu ya. Jadi dan seterusnya itu mengikuti rumus rekursif tersebut. Nah, sebagai fungsi barisan itu berarti kita bisa plot juga gitu ya. Grafiknya, grafik tanda kutip. Nah, tapi grafiknya itu akan berupa titik-titik, bukan berupa kurva. Ya, berupa titik-titik seperti ini, bukan berupa kurva. Ini cara pertama memvisualisasikan barisan ya. Memvisualisasikan barisan. Cara kedua, kita plot titik-titik atau nilai atau suku-suku barisan itu pada garis bilangan real. Maka kita akan dapatkan titik-titik pada garis bilangan real. Nah, pada dasarnya ya titik-titik itu nggak bisa tersebar, bisa berkumpul, bisa macam-macam ya. Nah, sekarang kalau kita tinjau yang min 1 pangkat N tadi, ini akan 2 titik memang. Lalu apa bedanya dengan himpunan gitu ya? Bedanya di sini min 1 tuh yang merupakan nilai X1 juga X3 juga X5 gitu ya dan seterusnya. Sementara 1 ini X2, X4, X6 dan seterusnya. Bedanya titik ini bayangkan sebagai
posisi dari suatu partikel yang sebetulnya bergerak gitu ya, berpindah-pindah tempat lah, katakan seperti itu. Berpindah-pindah tempat seiring dengan waktu katakannya. Tapi waktunya diskrit di sini. Waktunya di sini diskrit, hanya T sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan 3, T sama dengan 4 gitu ya, jadi diskrit. Jadi kalau X saya ganti dengan T, maka ketika T sama dengan 1, titik itu ada di sini. Ketika T sama dengan 2, titiknya ada di kanan. Jadi ini mulai dari sini ke kanan, balik lagi, bolak-balik. Jadi ini peristiwa seperti pendulum barangkali gitu ya, titik yang bolak-balik gitu ya, di antara dua posisi begitu. Nah kalau himpunan kan bukan, kalau himpunan ya dua titik gitu aja gitu ya. Kalau di sini ada konteks dinamikanya gitu ya, kira-kira gitu. Ups, itu ada contoh lain yang mau tampil juga. Mohon maaf, saya tampilkan contoh yang lain yang sudah disiapkan. Ini contoh berikutnya seper n. Mulainya dari n sama dengan 1 berarti 1/1. Titiknya ada di sini. Lalu X2. Jadi ini kalau dibayangkan dinamikanya seperti pergerakan titik-titik dari kanan ke kiri dengan langkah yang semakin kecil gitu ya. Dan tidak pernah melewati 0, tapi semakin besar n, nilai seper n itu semakin dekat ke 0. Kalian tahulah itu secara intuisi ya. Jadi pertanyaan umumnya memang itu, diberikan suatu barisan, apa yang terjadi bila n menuju tak terhingga. Apa itu artinya bila n menuju tak terhingga? Ya, bila n makin besar. Dan ketika kalian mengatakan barisan AN itu konvergen ke suatu bilangan L, kita tuliskan notasinya seperti ini, artinya ini. Artinya nilai AN dan L itu bisa dibuat sedekat-dekatnya, jaraknya sekecil-kecilnya. Sekecil apa? Ya, sekecil yang kita kehendaki gitu ya. Jadi untuk setiap epsilon positif kita bisa membuat ini terjadi dengan cara memilih n yang cukup besar gitu ya. Begitu. Nah, bayangkan masalah konkret ya, mencari akar tadi. Kapan kita berhenti melakukan iterasi? Ya, kita tentukan ketelitian kan? Kita tentukan ketelitian yang menurut kita sudah cukup representatif. Bayangkan epsilon sama dengan 10 pangkat min 6 gitu ya. 10 pangkat min 6 itu 1/1000.000. Wah, itu cukup teliti ya. Gitu. Nah, iterasinya kalian jalankan berapa sampai langkah ke berapa gitu kan? Nah, n ini merupakan langkah minimum gitu ya. Indeks minimumnya supaya ketelitian itu diperoleh gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, L itu memang limitnya gitu kan. Begitu. Oke, jelas ya? Tentunya ada barisan yang tidak konvergen dan nanti barisan seperti itu disebut divergen. Tapi barisan seperti seper n kita sudah bisa duga akan konvergen ke 0. Kita menuliskan seperti ini. Dan kalau kita cek definisi tadi, untuk tiap
bilangan positif, epsilon, kita bisa memilih N-nya lebih besar dari 1 epsilon. Jadi kalau epsilon tadi 10 pangkat min 6, ya N-nya 1.000.001 gitu ya. Begitu. Betul ya? Karena nanti ini akan dipenuhi ya. Kalau N-nya pas 1.000.000 ya tidak. Karena ini maunya kita betul-betul juga di sini mau lebih kecil ya. Mau lebih kecil. Definisinya begitu. Ada pertanyaan ini. Aska. Aska. Belum ada, Pak. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Belum ada tuh artinya aman ya. Oke. Nah, barisan min 1 pangkat N merupakan barisan yang divergen. Di sini tidak ada limitnya. 1 bukan limitnya. Ya. Berapapun bilangan L yang kita pilih bukan limitnya. Tapi di sini kita ambil contoh L sama dengan 1 saja. Nah, ingat barisan min 1 pangkat N itu punya nilai 1 atau min 1 gitu ya. Nah, negasi dari kalimat tadi ada epsilon yang tidak memenuhi. Jadi ketika ada epsilon tertentu yang kemudian ketaksamaan yang mestinya lebih kecil dari epsilon itu tidak dipenuhi gitu ya. Jadi ketelitian epsilon itu tidak tercapai gitu ya. Nah, di sini L-nya 1, lalu epsilon sama dengan 1. Tadi saya lupa tidak memberikan ilustrasi. Tapi sekarang di sini aja ya. Jadi ketika L-nya 1, epsilonnya 1, maka kita tuh punya wilayah ini. Saya gambar dengan warna merah cukup jelas ya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah suku-suku barisan itu masuk ke situ gitu ya? Ternyata tidak kan? Ternyata tidak, karena jadi ini apakah gitu ya? Apakah min 1 pangkat N apakah tanda tanyanya nggak saya tulis deh. Apakah min 1 pangkat N ada di situ? Tanda tanyanya di atas tanda panah aja. Gitu. Jawabannya tidak, karena sebagian ada di atau bernilai min 1 ya. Sebagian bernilai min 1. Sebagian memang bernilai 1. Tapi sebagian lainnya bernilai min 1. Jadi nggak bisa dipenuhi ini. Untuk N yang ganjil. Untuk N ganjil, min 1 pangkat N sama dengan min 1 dikurangi 1 jadi min 2, nilai mutlaknya jadi 2. Jadi lebih besar dari epsilon. Jadi ketelitian 1 aja nggak bisa dipenuhi, apalagi 10 pangkat min 6 gitu ya. Yang memenuhi, yang terperangkap atau yang masuk ke dalam interval ini hanya N yang genap. Nah, itu nggak bisa. Tidak memenuhi definisi ya. Jadi limitnya bukan 1. Apakah limitnya min 1? Apa namanya tuh? Tri Aska ya? Ada ya? Iya, Pak. Apakah limitnya min 1? Enggak juga. Enggak juga. Apakah limitnya sama dengan 0?
Enggak juga. Nah, kalau limitnya 0 enggak juga tuh epsilonnya berapa? Duh, ribut suaranya, Tri. 0 juga bukan, karena nanti kalian bisa pilih epsilon sama 1 juga, atau yang lebih kecil lah, epsilon sama dengan setengah gitu ya, nggak memenuhi gitu ya. Gitu ya. Nah, terus menentukan barisan konvergen dengan definisi itu kan pakai epsilon, bukan epsilon delta, tapi epsilon n gitu ya. Nah, apakah ada teorema untuk memudahkan kita? Ada, ya. Jadi ini ada beberapa teorema untuk memeriksa kekonvergenan barisan dan menghitung limitnya. Nah, sebelumnya kita daftarkan dulu nih beberapa teorema dasar limit. Kalau barisannya konstan, limitnya konstanta itu juga. Oh iya, barisan tuh bisa konstan gitu ya. Jadi barisan konstan tuh barisan K gitu ya. Ini sama aja dengan K, 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 K gitu ya. Barisan konstan. Nah, ya limitnya ya K gitu kan. Nggak usah di perdebatkan lebih lanjut. Yang kedua teorema ini dan pasangannya ini. Di semester 1 saya sering menyebut sepasang ini sebagai sifat apa? Sifat apa? Ada yang ingat nggak sepasang ini? Halo, ayo siapa yang ingat nih? Limit hasil kali sama dengan ya itu cara mengucapkannya yang ini ya, yang intuitif gitu ya. Tapi kedua sifat ini disebut sifat integral jumlah sama dengan jumlah integral. Integral hasil kali dengan K sama dengan K kali integral gitu ya. Itu sifat apa? Lupa. Linearan bukan? Sifat linear, kelinearan. Siapa barusan yang jawab? Winnie, Pak. Winnie. Oke, bagus Winnie. Sifat linear atau kelinearan ya. Ya. Mungkin kelinearan yang benar. Linearity property gitu ya. Jadi ada kean. Tapi nggak apa-apa lah linear aja ya daripada dihapus lagi. Lalu ini aturan hasil kali gitu ya. Lalu ini aturan hasil bagi, ada asalkan limit Bn tidak sama dengan 0 ya. Oke, pada dasarnya seperti limit fungsi. Loh, jangan kaget, kan barisan juga fungsi gitu ya. Dan kita juga, untuk fungsi kita juga punya limit dita hingga ya. Jadi ini mirip ya, jadi saya tidak bahas terlalu panjang lebar. Nah, lalu ini ada teorema yang agak lucu nih. Kita kaitkan dengan fungsi, ini fungsi f yang terdefinisi paling tidak mulai dari 1 lah gitu ya. Gitu, paling tidak dari 1 ke kanan lah. Nah, jadi F ini grafik F nih. Tapi di titik-titik tertentu kan ini F1 ya. Tentu saja F1 yang ada di sini sih. Lalu ini F. Jadi sebetulnya kalau titiknya ya 1, F1 gitu ya. Ini 2, F2 ya. Dan seterusnya ya. Nah, teorema ini mengatakan kalau limit F itu sama dengan L, maka limit Fn sama dengan L. Kaget nggak kalian? Ya enggak lah gitu ya. Jadi kalau grafik F itu asimtotik terhadap garis Y sama dengan L, otomatis si titik-titik ini akan mendekati, ordinatnya akan mendekati L juga kan, gitu ya. Ya,
Betul ya Winnie ya? Gitu. Jadi teorema ini bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ini penting. Pentingnya apa? Nah, bab sebelumnya kita membahas aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital di situ memanfaatkan turunan gitu ya. Nah, kalau barisan nggak punya turunan. Barisan tuh kan grafiknya bukan kurva. Mana ada garis singgung nanti ya. Gitu. Tapi kalau pakai teorema ini, ibaratnya kita mundur dulu nih. Atau kita pindah dunia dulu. Pindah alam dulu ke alam fungsi yang daerah asalnya interval gitu ya, bukan n. Maka kita punya kurva dan kita mungkin dalam kasus tertentu mungkin kita pakai aturan L'Hopital. Untuk F boleh. Untuk barisan tidak. Jadi di sini AN sama dengan FN ya. Gitu. Nah, ini contoh pemakaian teorema-teorema dasar tadi. Yang ketiga, Anda lihat. Pemakaian teorema yang barusan. Jadi, ini tanda tanya dulu. Jawabannya, tinjau fx sama dengan apa? Fx sama dengan x per E pangkat X. Ya, di sini X, katakanlah kita cukup, walaupun ini terdefinisi untuk semua bilangan real, kita cukup meninjau X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, lalu kita hitung limit X menuju tak terhingga dari Fx. Ini sama dengan limit. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga. Lalu kita pakai L'Hopital. Limit 1 per E pangkat X sama dengan 0. Ya, jadi gitu ya. Limit N per E pangkat N menuju tak terhingga sama dengan 0. Menurut teorema tadi. Ya, saya tidak tulis lengkap kalimatnya karena tempatnya udah sempit. Kalau mau dituliskan, sebaiknya dituliskan. Jadi menurut teorema limit barisan gitu ya, diperoleh itu. Oke? Jadi itu penggunaannya. Jangan menggunakan aturan L'Hopital pada barisan ya. Barisan nggak bisa diturunkan ya. Jadi jangan seperti ini. Limit N per E pangkat N menuju tak terhingga pakai L'Hopital gitu. Nggak ada ya. Nggak ada seperti itu. Nggak boleh. Oke? Nggak boleh. Harus seperti ini. Harus seperti yang di sebelah kiri. Jadi tinjau Fx sama dengan E pangkat X. Ada pertanyaan? Oke. Di pembahasan limit fungsi ada teorema Apit. Untuk barisan juga ada teorema Apit. Sama saja. Jika limit AN sama dengan L, limit CN sama dengan L, dan BN diapit oleh CN dan AN dan CN, untuk nggak harus mulai dari 1, jika limit AN dan limit CN tadi sama dengan L, maka limit BN sama dengan L gitu ya. Nah,
Saya akan berkomentar, kenapa di sini kita mempersyaratkan untuk N lebih besar atau sama dengan K tertentu. Ini syarat ini jadinya lebih longgar apa lebih ketat daripada kalau dibandingkan dengan untuk semua N? Lebih ketat apa lebih longgar? Ngerti kan kalau syarat lebih ketat tuh, misalnya kalian mau masuk ke kampus ITB, syaratnya sekarang tuh harus ngisi dulu formulir. Saya kalau mau ke kampus tuh ngisi dulu formulir. Di dalam formulirnya ditanya apakah suhu saya di atas atau apakah saya mengalami demam, apakah saya pernah berkontak dengan yang terkena COVID dan seterusnya dan seterusnya. Itu ketat kan? Dan itu harus dilakukan beberapa hari sebelum saya masuk kampus gitu ya. Kalau nanti udah normal kan nggak harus ngisi formulir, berarti longgar kan masuk kampus tanpa syarat bahkan gitu ya. Mungkin syaratnya menunjukkan identitas saja begitu ya. Nah kalau ini syaratnya lebih ketat apa lebih longgar daripada semua bilangan asli? Lebih ketat, Pak. Lebih ketat. Nah, kalau lebih ketat itu berarti memenuhi ini belum tentu memenuhi yang semua bilangan asli atau sebaliknya. Jadi kalau saat saya mengatakan harus semua, kalau yang satu lagi mengatakan cukup begini, mana yang lebih ketat? Kalau kamu mengatakan ini lebih ketat, berarti kalau memenuhi yang di kanan belum tentu memenuhi yang di kiri gitu ya. Maaf, kalau memenuhi di kiri belum tentu memenuhi yang di kanan gitu ya kalau kamu mengatakan lebih ketat. Enggak kan? Terbalik kan kamu kan? Barusan siapa? Raymond, Pak. Raymond. Terbalik Raymond. Ya, kalau kamu mengatakan ini lebih ketat, berarti yang memenuhi di kiri belum tentu memenuhi yang di kanan. Apakah iya begitu? Kan enggak. Yang memenuhi ini pasti memenuhi itu kan? Ini begini. Kalau berlaku untuk semua bilangan asli, pasti berlaku untuk N yang lebih besar atau sama dengan K. Tapi kalau berlaku untuk N lebih besar atau sama dengan K, belum tentu berlaku untuk N untuk semua bilangan asli. Artinya yang ini sebetulnya yang di kanan tuh lebih longgar dong. Kamu hanya dipersyaratkan untuk N mulai dari 100 gitu. Berarti N sama dengan 1 sampai 99 boleh tidak memenuhi. Nah, untuk N yang sama dengan 1 sampai 9 boleh tidak memenuhi kan itu artinya kelonggaran. Betul nggak, Raymond? Logikanya begitu kan? Jadi tidak harus dipenuhi sejak awal gitu kalau pakai bahasa lainnya. Kalau tidak harus dipenuhi sejak awal kan longgar dong. Kalau yang satu lagi, ini harus dipenuhi sejak awal. Ini lebih ketat dong. Ya. Nah, tapi teorema ini mengatakan walaupun dengan syarat yang lebih longgar, sedikit sih sebetulnya lebih longgarnya. Itu teorema ini berlaku. Jadi ini yang mau saya katakan, ini istilahnya ekor barisan. Nah, ada istilah ekor. Jadi yang penting tuh ekornya yang memenuhi. Ya. Nggak harus dari sama dengan, nggak harus mulai dari suku pertama. Karena yang menentukan limit itu ekornya, Raymond. Ya, yang menentukan limit itu ekornya, bukan kepalanya. Jadi saya bayangkan sekarang kalau 1/n menuju 0 ya, atau pakai notasi limit.
pakai notasi limit. Limit sampai, ups. Ini saya hapus dulu. Loh, kok jadi nggak jalan? Jadi limit. Ya, ini bayangkan tadi 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ini menuju 0, gitu ya. Sekarang kalau saya punya barisan nih, 10, 7, -5, 6, ya. 7/3, tapi habis itu 1/2, 1/3, 1/4. Ini masih menuju 0 nggak? Gitu ya. Jadi ini suku ke berapa nih? Di sini 1, 2, 3, 4. Suku ke-6 nih, gitu ya. Mulai suku ke-6 itu sama dengan 1/n gitu ya, seperti tadi. Jadi ini tentu 1/n plus 1/n-5 gitu ya. Ya ini menuju 0. Adanya ini nggak ngaruh bahasa gaulnya ya. Nggak ngaruh gitu ya. Ya, Raymond jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jadi yang ngaruh ke limit itu adalah ekornya. Ini yang terjadi di sini, ya. Jadi kalau beberapa suku pertama tidak memenuhi sih nggak apa-apa. Itu mungkin distraksi aja, itu cuman buat mengelabui aja. Oke, tentu saja ini berlaku untuk setiap n mulai dari 1. Ya kalau memang berlakunya mulai dari 1 ya tentu bagus-bagus aja. Tapi kadang-kadang berlakunya mulai dari 10, mulai dari 200 gitu. Itu kalian masih bisa menyimpulkan limitnya gitu ya. Nah, jangan lupa di sini pengapitnya ini menuju 0 ya. Nah, yang kedua, jika limit nilai mutlak maka limit AN sama dengan 0. Yang kedua ini umum dan nantinya mungkin kalian boleh pakai ya. Kadang-kadang dalam menghitung limit suku-sukunya ada plus minus ribet gitu, kalian hitung aja nilai mutlaknya. Tapi ini khusus untuk yang menuju 0. Hati-hati. Limit AN sama dengan 1 ini tidak berakibat limit AN sama dengan 1. Tidak ini. Ya. Ini khusus untuk 0 tadi yang nomor 2 ini. Kalau limit nilai mutlaknya sama dengan 1, limit AN-nya belum tentu 1. Bisa jadi tidak ada. Contoh yang min 1 pangkat N tadi. Ya. Jadi mengambil nilai mutlak itu, kalau kalian sudah punya dugaan, limitnya 0, kalian hitung limit nilai mutlaknya. Ada pertanyaan sampai di situ? Saya stop dulu. Saya mau lihat wajah-wajah yang mungkin sudah mulai penuh bintang 7 alias kalian mulai pusing. Apakah ada pertanyaan? Ini udah 8.28, saya akan akhiri maksimum di 8.40 karena tadi mulainya 7.10 ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Aman semua. Oke, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Barisan monoton. Bab ini bab relatif baru buat kalian. Kalian harus baca beberapa kali untuk memahami materi ini ya. Barisan monoton. Ada monoton naik seperti fungsi naik, fungsi turun.
Sama aja di sini makin ke kanan nilainya makin besar, cenderung makin besar bisa sama dengan kalau turun berarti makin ke kanan cenderung makin rendah atau makin kecil nilainya gitu ya. Nah, barisan naik atau turun disebut barisan monoton. Jadi ada monoton naik, ada monoton turun. Tentu saja yang naik dan turun sekaligus tidak disebut monoton ya. Ini atau ya. Ataunya eksklusif. Jadi naik saja atau turun saja. Nah, 1/n itu turun ya. Sedangkan 2 pangkat n naik. Nah, teoremanya nanti setelah contoh-contoh ini ya. Ini ln. Nah, ini tidak naik, tidak turun nih, min 1 pangkat n. Tidak monoton jadinya. Nomor 1, monoton apa tuh? Siapa yang jawab? Nama-nama Fauzia. Naik apa turun yang pertama? Turun, Pak. Aduh, tebakannya salah. Ini kalau dihitung ketika n sama dengan 1, 1 kurang setengah. Ketika n sama dengan 2, 1 kurang 1/4. Tuh, masa turun? Ya. Ini makin mendekati berapa nih kalau dilanjutkan? 1, Pak. Mendekati 1. Ya. Ini naik, Fauzia. Dari setengah. Kemudian kalau satunya situ 3/4. Ya. Habis itu berapa? 7/8 gitu ya. Dan seterusnya. Oke, Fauzia. Fauzia. Ya, Pak. Jadi ini bergerak ke kanan terus tuh. Ya. Naik. Naik itu ke kanan ya dalam hal ini. Kalau ini kan cara memvisualisasikan pada garis bilangan real. Kalau kita memvisualisasikannya seperti grafik, kita plot pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal gitu, jadi pada bidang, maka memang titiknya jadi naik ya, makin tinggi kan, gitu. Oke, yang lainnya kalian coba sendiri. Nah, teorema barisan monoton jika AN naik dan terbatas di atas. Yakni terdapat M sedemikian sehingga AN lebih kecil atau sama dengan M. Jadi naik dan terbatas di atas, maka konvergen. Bayangkan ada M, batas kanan, lalu ini A1, A2, A3, A4, tapi nggak boleh lebih besar dari M. Jadi lama-lama ya makin, ya, langkahnya mungkin makin kecil gitu ya. Ya pada akhirnya akan konvergen. Secara intuitif bisa diterima ya. Disuruh ke kanan terus tapi nggak boleh lewat M. Ya kemungkinannya berhenti, tanda kutip ya. Mungkin nambah terus tapi pertambahannya juga makin kecil. Kalau turun dan terbatas di bawah, ini terdapat M kecil sedemikian sehingga itu. Nah, kalau sekarang M kecilnya di kiri nih. Lalu ini A1, A2 gitu ya, A3 dan seterusnya, A4. Oh ya, konvergennya kemana belum tentu ke M ya. Jadi limitnya mungkin saja L-nya itu mungkin aja di sini gitu ya. Ya, itu kenapa Regina masuk sekarang? Terpental tadi. Jadi L-nya sendiri bisa saja lebih kecil dari M. Ya, demikian juga ini limitnya mungkin saja ini bukan L'Hopital L-nya, maaf saya kasih bundaran ini bukan L'Hopital ya. Ini L ini limit.
Oke. Nah, gunanya untuk barisan-barisan yang diberikan dengan rumus rekursif. Barisan ini terbatas nih oleh 2. Nah, terbatas di atas oleh 2. Ini kayaknya memang naik ya, gitu ya. Kayaknya memang naik. Terbatas apa tidak? Terbatas di atas kah? Kah ini tanda tanya ya. Kalau iya, oleh berapa? Nah, dengan prinsip induksi matematika, dapat dibuktikan bahwa barisan itu terbatas. Ya. Terbatas oleh berapa kira-kira? Ada yang bisa nebak? Halo? Ini kayaknya AN-nya lebih kecil atau sama dengan? Nah, kalau kalian lihat rumus ini sebetulnya apa sih? Ini A1 sama dengan 1. A1 sama dengan 1. Lalu AN ditambah 2. Suatu saat AN sama dengan berapa gitu ya. Lalu ditambah 2 dibagi 2. 0,5 itu kan setengah. Itu kan nilai rata-rata kan? AN tambah 2 per 2. Jadi ketika kita sudah punya sebuah nilai A1 ditambah 2 bagi 2, jadi itu titik tengah. Jadi makin lama makin dekat ke 2. Dan setiap saat ya lebih kecil dari 2. Betul nggak, Raymond? Betul, Pak. Tapi buktinya harus diberikan. Ada yang sudah kenal prinsip induksi matematika? Jadi ada 2 hal yang nanti harus dibuktikan. Yang kedua ini, ada yang bisa nebak limitnya? Raymond? Kayaknya limitnya sama dengan 2 juga di sini. Ini kebetulan 2 juga gitu ya. L tadi nggak harus sama dengan batas atasnya. Nah, prinsip induksi matematika itu pernyataan. Dulu di SMA ada yang sudah diajari ini belum? Evel? Sudah, Pak, kalau induksi matematika. Udah? Di sekolah Sudah, atau Pak. di mana? Di sekolah, Pak. Di sekolah. Surabaya ya. Masuk les aslinya. Nah, jika P1 benar, PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka PN benar untuk setiap N. Ya. Ini kayak efek domino ya. Kayak efek domino. Kalau ini saya dorong jatuh semua gitu ya. Jatuh 1, jatuh semua. Tentu saja yang pertama ini didorong, ini P1 didorong, lalu jarak satu sama lainnya itu cukup dekat gitu ya. Ini cukup dekat gitu ya. Kalau ada yang ompong di tengah-tengah ya nggak jatuh semua nanti ya. Berhenti di ompong itu gitu ya. Saya akhiri dulu di situ. Yang tadi kalian baca lagi dan coba buktikan prinsip induksi matematikanya. Nggak terlalu susah. Contoh pertama tadi, bab 9 ini makin ke belakang makin seru ya. Jadi nanti 9.2, 9.3, 9.4 ada banyak materi baru buat kalian. Mungkin ada baiknya kalian baca-baca juga dari buku Purcell dan Rigdon itu. Atau nanti dari slide yang saya bagikan di Teams ya.
Slide yang saya bagikan di Teams tentu edisi terbaru, tapi pada dasarnya slide tahun-tahun sebelumnya juga bisa kalian intip untuk mendapatkan gambaran materinya seperti apa. Ya, jangan menunggu pada saat kuliah begitu. Jadi pada saat kuliah tuh itu bukan pertemuan pertama dengan materi itu. Kalian udah baca dulu sebelumnya. Itu yang lebih bagus seperti itu ya. Juga tonton video-video kuliah yang sudah dibuat oleh tim yang diumumkan oleh koordinator di MS Teams Info MA1201 ya. Ada video Pak Wono, video Pak Bara, dan video saya yang edisi tahun-tahun sebelumnya itu bisa kalian lihat juga. Oke, sampai di sini dulu kuliahnya. Saya akhiri di pukul 8.40. Presensi mandiri mulai pukul 8.45 ya. Oke? Oke, Pak.